Jadi jangan selalu yang jadi pertimbangan kita itu dunia. Karena kalau semuanya dipakai logika atau matematika dunia, kita tuh akan... Buat teman-teman yang ingin mendengarkan kajian langsung dari Ustadz Hanan Attaqi, teman-teman bisa mengikuti cara ini. Pertama, ketika mengklik atau memutar videonya, maka teman-teman Sahabat-sahabatku yang langsung dirahmati klik Allah deskripsi Subhanahu wa dari taala. video ini. Berakatlah Kemudian dengan Allah teman-teman dalam setiap bisa lihat di aktivitas kita. deskripsinya. Ada tulisan Lakukanlah berwarna biru, sesuatu nah itu yang Allah diklik sudah sesuai dengan menjamin akan penjelasannya. membersamai kita. Atau teman-teman bisa scroll ke bawah seperti ini. Maka Nah, di sini ada la segmen takhaf, atau bagian. jangan takut, Nah, kalau karena teman-teman ingin langsung inna mendengarkan ma'iyya kajian rabbi Ustadz Hanan Attaqi, sayahdin. nah di sini ada Sungguh Allah segmen bagian membersamai kita kajian Ustadz dan Hanan akan Attaqi. memberikan kita jalan keluar. Tinggal klik, maka akan langsung secara otomatis berpindah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Assalamualaikum begitu seterusnya ya teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Suatu Barakallahu fikum. ketika Allah Subhanahu wa taala Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana kumahadamang. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah teman-teman semuanya, bersyukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya Kang Liha kembali bisa menyapa lagi teman-teman semuanya dan bisa bersilaturahim dengan teman-teman semuanya melalui channel Dan Hijrah ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini pula channel Dan Hijrah kembali akan menyajikan sebuah video kajian yang akan disampaikan Ustadz Hanan Attaqi. Adapun judul pada kesempatan kali ini masih kelanjutan dari judul atau tema sebelumnya ya teman-teman. yakni Allah telah mempersiapkan yang terbaik untukmu gitu ya. Nah teman-teman semuanya, ketika Allah menyatakan bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa yang akhir atau akhirat itu sesungguhnya lebih baik daripada dunia. Nah itu adalah sebuah berita atau kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang sedang mengalami kesulitan ya, yang sedang mengalami kegelisahan atau yang sedang memiliki kecewaan sekarang atau saat ini ya, ketika masih hidup di dunia ya, bahwa kata Allah walal akhiratu khairul laka minal ula, atau di ayat yang lainnya wa abqa, bahwa dunia itu ya tidak lebih baik daripada akhirat. Nah maka ketika kita sabar dalam menghadapi suatu fenomena atau kejadian yang sebenarnya tidak mengenakan untuk kita, nah di dalam surat Al-Baqarah Allah juga mengatakan boleh jadi apa yang saat ini kita rasakan itu tidak baik, justru itu baik ya. Boleh jadi apa yang saat menurut kita saat ini baik, justru itu tidak baik. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi Allah Maha tahu ya, dan kita tidak tahu apa-apa. Nah, seperti yang sudah viral ya teman-teman ya pada kesempatan kali ini ya, beberapa waktu ke belakang ya, terkait dengan viralnya tukang es teh ya teman-teman ya. Dari kejadian tersebut ya teman-teman, kita bisa banyak sekali mengambil hikmah ya, baik itu dari segi tukang es tehnya maupun dari segi yang bersangkutan ya, yang terhadap tukang es tehnya gitu ya teman-teman. Jadi di situ kita bisa menyaksikan bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala ketika ingin mengangkat derajat seseorang ya, boleh jadi ketika pengangkatannya itu ya, itu ketika dirasakan ya oleh yang bersangkutan yang ingin diangkat derajatnya, itu mungkin ada rasa malu, ada rasa sakit hati, ada rasa direndahkan dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Tapi ketika beliau bersabar ya di dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak mengenakan tersebut, maka kita melihat ya teman-teman betapa Allah memuliakan si bapak itu gitu ya. Jadi subhanallah, dari situ ya banyak si bapak jadi terkenal, jadi viral ya teman-teman ya. Kemudian beliau juga menjadi mendapatkan ya, dipanggil oleh Allah untuk bisa berkesempatan umroh beserta keluarganya, dan masih banyak lagi yang lainnya ya teman-teman. Jadi masih banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian-kejadian ya. Tentu ini adalah salah satu contoh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana berarti kita bisa merefleksikan ya kejadian-kejadian yang mungkin terasa bagi kita itu pahit, terasa bagi kita itu sulit dan lain sebagainya. Maka kata Allah
walal akhiratu khairul lakum minal ula. Sabar, maka kita bersabar, insya Allah kita akan menemukan ya apa maksud Allah, apa kebaikan dari Allah, apa isi kemuliaan yang Allah ingin berikan kepada kita ketika kita bersabar. Nah, sama ya teman-teman. Nanti juga dia akan jelaskan di sini jadi terkait bagaimana apa yang akan Allah berikan ketika kita bersabar di dunia ini ya, dalam mengendalikan situasi-situasi atau perasaan-perasaan kita ketika menghadapi situasi-situasi yang memang itu tidak mengenakan buat kita ya. Nah, goalsnya dari sini adalah seperti kelanjutan sebelumnya adalah bagaimana kita bisa mencintai lebih mencintai akhirat dibandingkan dengan mencintai dunia ya. Mencintai akhirat dibandingkan dunia sama dengan kita bisa mampu menerima lapang dada dengan situasi-situasi yang tidak mengenakan buat diri kita. Baik, kita langsung saja dengarkan kajian dari Ustadz Hanan Al-Attaqi. Barakallahu fikum. Ketika seseorang lebih mencintai akhirat daripada dunia, dampaknya apa? Saya kasih contoh lain. Contohnya Hasan dan Husain, cucu Nabi, sedang berselisih. Perselisihan yang membuat mereka agak sedikit marah. Dan itu hal yang wajar terjadi di antara manusia, walaupun generasi sahabat. Kadang mereka marah, kadang mereka ribut gitu. Jadi terjadi perselisihan antara Hasan dan Husain, cucu Nabi. Sehingga mereka jadi marah, lalu mereka diam-diaman, nggak mau saling berbicara. Sampai tiba-tiba datang seseorang memberitahu kepada Hasan, apakah kalian ingat dengan hadis kakek kalian bahwa kata Nabi SAW, siapa yang jika ada dua orang saudara yang bertengkar, maka yang pertama mengajak damai, maka dialah yang pertama masuk surga. Jadi kalau ada dua orang saudara, adik kakak, suami istri, ipar dengan ipar atau besan dengan besan, orang tua dengan anak, sahabat dengan sahabat. Kalau ada dua saudara yang bertengkar, kalau ada dua orang mukmin yang bertengkar, maka yang pertama mengajak damai, dialah yang pertama masuk surga. Ketika Hasan dan Husain mendengar hadis ini dari seseorang di antara sahabat, maka akhirnya mereka berlomba-lomba untuk meminta maaf, berlomba-lomba untuk mengajak damai. Maafin saya ya Hasan, maafin saya ya Husain, enggak kak saya yang salah, enggak saya yang salah, maafin saya duluan minta maaf. Akhirnya mereka berlomba-lomba untuk meminta maaf dan berlomba-lomba untuk mengajak damai. Kenapa? Karena mereka pengen duluan masuk surga. Jadi Hasan dan Husain ketika mereka sedang marah, ketika mereka sedang emosi, ketika mereka sedang diam-diaman, lalu dinasihati oleh seseorang dengan hadis Nabi, jika ada dua orang mukmin bertengkar, maka yang pertama mengajak damai adalah yang pertama masuk surga. Akhirnya mereka berlomba-lomba mengajak damai. Ini nih efek luar biasanya ya dari mencintai akhirat lebih daripada dunia. Sehingga ketika kita punya masalah, yang jadi yang jadi pertimbangan kita bukan dunianya, tapi akhiratnya. Misalnya kita lagi ribut sama teman, gara-gara mungkin dia bercanda secara berlebihan, atau gara-gara mungkin dia memfitnah, atau gara-gara dia mungkin belum bayar utang, atau gara-gara mungkin kita berbeda pendapat, atau apapun lah itu urusan dunia, kita ribut sama teman kita. Kalau kita ribut kemudian yang kita pertimbangkan itu, yang kita pertahankan itu hanya urusan dunia, ego, materi, nama baik, dan berbagai macam hal yang menjadi perasaan kita tentang dunia, kita akan sulit sekali untuk berdamai. Enak aja damai, dia udah ngecoreng nama saya. Enak aja damai, dia udah ngejelekin saya. Enak aja damai, dia nggak bayar utang. Enak aja damai, dan seterusnya dan seterusnya. Kita jadi
kita jadi susah untuk berdamai karena yang kita pertahankan itu urusan dunia. Kita akan merasa rugi setelah kita disakiti, malah kita maafin, jadi rugi menurut kita. Ini kalau cinta dunia. Tapi kalau cinta surga, cinta akhirat, kita akan punya logika yang berbeda. Logikanya apa? Kalau saya maafin, Allah akan maafin kesalahan saya. Kalau saya maafin, saya masuk surga duluan. Kalau saya maafin, Allah akan ridho dan akan memberikan kepada saya, mengangkat derajat saya di akhirat. Kalau saya maafin, nanti saya akan ringan hisabnya. Kalau saya maafin, nanti saya akan mudah siratnya. Kalau saya maafin, saya akan mudah hisabnya, dan seterusnya. Sehingga karena pertimbangan-pertimbangan akhirat, kita pun akan lebih mudah menyelesaikan konflik dalam kehidupan kita di dunia. Jadi jangan selalu yang jadi pertimbangan kita itu dunia. Karena kalau semuanya dipakai logika atau matematika dunia, kita tuh akan capek. Lalu kita akan merasa rugi terus. Kita akan merasa kurang terus. Kita akan merasa gelisah terus. Kenapa? Karena matematika kita selalu urusan dunia. Sebaliknya kalau matematika kita adalah akhirat, kita akan lega, kita akan mudah, kita akan cepat ridho, puas, kita akan lapang dada. Kenapa? Karena akhirat itu lebih baik daripada dunia. Itulah pentingnya belajar mencintai akhirat lebih daripada dunia. Ini nih poin awal dari tema ini ya. Poin awal dari tema ini yaitu fadilah atau keutamaan mencintai akhirat lebih daripada dunia. Yuk coba kita balik lagi kepada ayat surat Ali Imran ayat 14 dan 15. Di ayat ke-14 itu Allah sedang menjelaskan kepada kita tentang contoh-contoh kenikmatan di dunia, walaupun itu bentuknya simbolik ya, tidak detail semua hal, tapi dia mewakili beberapa contoh kenikmatan dunia, dan kita mencintai itu. Hubbus syahwat minan nisa, kita mencintai pasangan kita, atau seorang laki-laki mencintai perempuan. Dan ini yang paling pertama disebut oleh Allah, karena Allah tahu banget ini yang paling sering kita bahas, terutama buat jomblo kan. Omongan yang paling menarik itu adalah masalah love, masalah perasaan, masalah cinta, masalah hubungan. Bahkan kita kalau nongkrong tuh mungkin ngomongin tentang masalah perasaan, masalah hubungan itu 80% atau 90%, 10%-nya ngomongin masalah yang lain. Dan kadang-kadang kalau lagi curhat tentang masalah hubungan, masalah perasaan itu bisa semalaman sampai menjelang subuh. Kuat gitu. Kenapa? Karena ada hubus syahwat, ada rasa gairah yang luar biasa terhadap lawan jenis. Ada gairah yang luar biasa terhadap calon pasangan, atau bahkan yang belum jadi siapa-siapa. Sehingga itu menjadi sesuatu yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Makanya Allah sebutkan di awal, zuyyina linnas, dirasa indah oleh manusia, hubbus syahwati minan nisa, rasa cintanya kepada lawan jenis. Ini juga yang kita rasain selama ini kan. Ini juga yang menggairahkan kita untuk kita obrolin sama ini kan. Bahkan bukan hanya para jomblo, yang udah nikah pun masih senang membicarakan ini, masih sangat menikmati masalah ini. Dan itu bukan sesuatu yang aneh, manusiawi. Tetapi Allah pengen ngasih tahu ke kita bahwa itulah dunia. Kita mencintai lawan jenis, ya. Tapi apakah akhirat nggak ada yang kayak gitu? Ada, bahkan lebih baik kata Allah.
Di ayat 15 kata Allah, "A'unabbiukum bi khairin min dzalikum?" Mau nggak aku kasih tahu yang lebih baik daripada itu? Di sini Allah pengen ngasih tahu bahwa ternyata di akhirat masalah percintaan, masalah hubungan itu lebih menarik daripada di dunia. Jadi buat kita yang senang curhat, buat kita yang senang ngebahas tentang masalah hubungan, buat kita yang senang menyimpan perasaan, cinta dalam diam, cinta terus terang atau apalah varian-varian cinta, buat kita yang menikmati kata cinta ini dalam banyak syair lagu, mendengarnya, menyanyikannya, lagi di kamar mandi habis satu album, di mobil sambil nyetir, di motor sambil nyetir pakai earphone atau dengar musik, dan semuanya temanya cinta. Karena tema cinta ini bisa dibilang kayak tema paling besar dalam kehidupan kita secara porsinya, yang didengar, yang dibicarakan, yang dilihat, yang dirasakan, yang difikirkan, cinta. Allah tahu banget tentang itu. Makanya Allah mengatakan, "A'unabbiukum bi khairin min dzalikum?" Mau nggak aku kasih tahu yang lebih baik dari itu? Mau nggak aku kasih tahu urusan cinta yang lebih menarik daripada yang selama ini kalian bahas, yang selama ini kalian dengar, yang selama ini kalian nyanyikan, yang selama ini kalian fikirkan, yang selama ini kalian rasakan? Lebih menarik daripada cinta di dunia. Apa? Cinta di akhirat. Kenapa Allah bilang cinta di akhirat itu lebih menarik, lebih baik, lebih romantis daripada di dunia? Kenapa? Sehingga kalau kita yang senang dengan tema cinta, harusnya kita lebih mencintai akhirat daripada dunia, karena cinta di akhirat itu lebih keren daripada dunia. Ya, baik teman-teman semuanya, dipotong sebentar ya. Tadi telah jelaskan bahwa tadi ya bagaimana berarti seandainya kita mencintai dunia ya teman-teman, maka kita akan justru menjadi orang yang rugi. Tapi sebaliknya ketika kita mencintai akhirat, justru kita akan menjadi orang yang paling beruntung. Karena semua yang kita inginkan di dunia sebenarnya di akhirat itu sudah ada gitu ya teman-teman. Tinggal berarti bagaimana kita yakin terhadap hal itu. Kita yakin terhadap perkataan Allah, kita yakin terhadap firman-firman Allah atau kabar-kabar gembira yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita sudah yakin, nah keyakinan itu nanti akan menjadikan dasar ya, menjadikan tumpuan ketika kita diberikan satu permasalahan dalam kehidupan kita, ketika kita dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan di dalam hidup kita. Nah, kita akan mengedepankan logika surga ya. Karena kalau misalnya kita mengedepankan logika dunia ya teman-teman semuanya, tadi sudah dijelaskan, kita tuh bakal capek, kita bakal lelah, letih ya. Bahkan kita akan stres sendirinya gitu ya. Makanya walal akhiratu khairul laka minal ula atau wal akhiratu khairu wa abqa. Selalu ingat bahwa apa yang terjadi saat ini itu tidak lebih baik ya dibandingkan dengan surga atau dibandingkan dengan dunia. Baik, kita lanjutkan saja ya teman-teman semuanya, kajian dari Ustaz Hanataki. Barakallah. Kenapa kok cinta di akhirat itu lebih keren, lebih romantis, lebih menarik, lebih baik? Banyak jawabannya. Satu, karena cinta di sana itu adalah cinta sejati. Cinta di dunia ini masih banyak modus, masih banyak maunya, masih cinta yang penuh dengan transaksi lah. Kita memberikan sesuatu dan kita mengharapkan sesuatu. Dan cinta di dunia ini mudah berubah, perasaan orang itu mudah sekali berubah. Tapi di akhirat cinta sejati. Kenapa dibilang cinta sejati? Satu, di dalam hati pasangan kita di akhirat gak ada nama lain selain nama kita. Di akhirat pasangan kita gak punya perasaan secuil pun kepada yang lain. Kagum aja gak? Kalau di dunia kan kadang-kadang pasangan kita masih sering membandingkan kita dengan orang lain. Walaupun dia gak mencintai orang lain, tetapi dia masih suka membandingkan kita dengan orang lain.
bahkan masih wajar, tapi tetap aja ada gitu. Membandingkan fisik, membandingkan kecerdasan, membandingkan kecakapan, membandingkan sikap, karakter, sifat, membandingkan karir, membandingkan penghasilan, membandingkan omongan, banyaklah yang dibandingkan di dunia ini. Jadi meskipun pasangan kita sangat mencintai kita, tapi nggak bisa dipungkiri bahwa dia kadang-kadang membandingkan kita dengan orang lain, kadang diomongin, kadang nggak diomongin. Itulah dunia. Tapi di akhirat, pasangan kita tuh nggak punya sepersit pun pikiran apalagi perasaan kecuali tentang kita. Nggak ada satu terbersit sedikit pun perasaan bahkan pikiran kepada orang lain kecuali hanya kepada kita. Jadi dia kayak selain mencintai kita, dia tuh kayak kagum banget gitu sama kita. Seneng gak sih punya pasangan yang sangat mengagumi kita? Seolah-olah kita itu segalanya, udah nggak ada bandingan, nggak ada aib sedikit pun di mata dia tentang kita. Itu kata Allah, "A'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum?" Maukah aku tunjukkan yang lebih baik daripada itu? Cinta yang lebih baik daripada cinta dunia, cinta di akhirat. Dan kita akan memiliki cinta di akhirat. Punya hubungan cinta di akhirat. Dengan siapa? Dengan pasangan halal kita. Dengan siapa kita akan berpasangan di akhirat? Dengan pasangan di dunia yang solihah, tetapi Allah akan perbaiki perasaan mereka nanti di akhirat. Akan diperbaiki perasaannya. Jadi nggak terganggu lagi. Dan cintanya abadi, romantisnya tuh abadi. Sifatnya tuh menyenangkan banget. Kita di akhirat itu nggak pernah bertengkar dengan pasangan. Tapi walaupun nggak pernah bertengkar, kita juga nggak pernah bosan kepada pasangan. Di dunia ini kadang-kadang kalau nggak bertengkar jadi bosan ya. Kadang-kadang pertengkaran itu bagian dari cara kita untuk menyegarkan hubungan kadang-kadang, walaupun nggak disengaja. Soalnya kalau habis bertengkar, biasanya tiba-tiba jadi lebih romantis, lebih hangat lagi tiba-tiba. Tapi di akhirat kita nggak bakal pernah bertengkar dengan pasangan, tapi juga nggak bakal pernah bosan. Bertengkar enggak, ribut enggak, bete enggak, baper enggak, tapi bosan juga enggak. Terus apa yang kita rasakan? Seperti cinta saat baru pertama, selamanya kayak gitu. Kayak baru kenal, kayak baru pandangan pertama, kayak baru nikah hari pertama, bulan madu, kayak gitu aja sepanjang masa, selama-lamanya, kayak bulan madu terus sepanjang masa. Nggak ada rasa cemburu, apalagi dengan bidadari, nggak ada. Allah cabut semua perasaan yang mengganggu hati kita. Cemburu, iri, dengki, marah, baper, dicabut semua. Baik, alhamdulillah itulah teman-teman semuanya ya. Penjelasan dari Ustadzah Nurhataki tadi ya terkait dengan tema ya, bagaimana kita bisa mencintai akhirat melebihi cinta dunia, atau juga Allah telah mempersiapkan terbaik untukmu itu adalah yaitu surga ya, atau akhirat itu sendiri ya teman-teman. Nah, jika kita tarik kesimpulan ya teman-teman, bahwa tadi Ustadzah Nurhataki telah menjelaskan kepada kita bahwa ketika seseorang lebih mengutamakan ketika seseorang lebih mengutamakan akhirat dibandingkan dengan dunia, maka ketika dia menghadapi suatu permasalahan dalam hidupnya, ya dia akan lebih mengedepankan ya akhirat dibandingkan dengan dunianya. Jadi dia akan lebih mengedepankan logika akhirat dibandingkan dengan logika dunia. Ya. Sehingga apapun yang terjadi kepada dia itu tidak terpengaruh apa-apa, karena dia sadar, dia yakin, dia paham bahwa akhirat itu akan lebih baik daripada dunia itu sendiri ya. Karena kalau misalkan kita menghadapi suatu permasalahan dalam hidup kita tapi kita pakai logika dunia, maka ya kita akan capek tersendiri ya teman-teman. Itu tidak akan ada habisnya gitu ya.
Maka untuk itu kita disarankan, bahkan ya sebagai seorang muslim ya diwajibkan bahwa logika kita tidak hanya terkait dengan dunia saja. Jadi untuk menghadapi permasalahan itu ya harus memakai logika akhirat. Dan semua yang apa inginkan di dunia itu kita akan mendapatkannya di akhirat dengan yang jauh lebih baik. Dari kisah tadi ya antara Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain tadi ya, ketika mereka bertengkar, kemudian dalam pertengkaran itu ada rasa marah, maka Allah mengingatkan melalui salah satu sahabat Nabi ya yang lainnya bahwa siapa yang sedang bertengkar kemudian ada yang minta maaf duluan, maka dialah yang akan duluan masuk surga. Sehingga mereka setelah diingatkan dengan hadis tersebut, maka mereka berlomba-lomba untuk meminta maaf duluan. Ini juga menjadi pelajaran buat kita ya teman-teman ya, ketika kita sedang ada perselisihan, permasalahan ya, baik dengan teman kita, lingkungan kerja kita, di rumah tangga kita, semuanya ya. Mudah-mudahan ketika kita sudah tahu hadis ini, justru kita nanti akan lebih mudah untuk memaafkan, bahkan lebih mudah untuk minta maaf ya teman-teman semuanya. Karena ya ketika kita minta maaf, maka Allah akan memaafkan kita. Ketika kita minta maaf duluan, maka kita juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya terkait dengan urusan-urusan kita di akhirat kelak ya. Oke gitu ya teman-teman semuanya. Barakallahu fikum. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Silahkan teman-teman semuanya sebarkan video ini dengan seluas-luasnya. Mudah-mudahan jadi amal jariah buat Ustadz Hanan Ataki dan buat kita semua juga yang menyimak dan juga menyebarkan video ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.